Baik, selamat malam. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan laporan keuangan dan analisis kinerja keuangan struktur pasar modal di Indonesia. Terima kasih kepada Bapak Arif Hidayat sebagai dosen pengampu. Kelompok 3 beranggotakan yang pertama Alda Risma Aparita, yang kedua Dewanti Oktaviani, yang ketiga Dimas Ardiansyah. Baik, untuk laporan keuangan dan analisis kinerja keuangan merupakan suatu informasi yang menggambarkan kondisi laporan keuangan suatu perusahaan, dan lebih jauh informasi tersebut dapat dijadikan sebagai gambaran kinerja keuangan perusahaan tersebut. Itu merupakan arti dari laporan keuangan. Tujuannya yaitu memberikan informasi mengenai macam aset yang berupa aset tetap ataupun tidak tetap yang dimiliki oleh perusahaan, lalu memberikan informasi tentang jenis dan jumlah utang yang harus dikembalikan dan ekuitas dimiliki perusahaan. Yang ketiga, memberikan informasi tentang jenis dan jumlah pendapatan yang diperoleh pada suatu periode tertentu, lalu memberikan informasi tentang jumlah biaya dan jenis biaya yang dikeluarkan perusahaan pada periode tertentu. Yang terakhir, memberikan informasi tentang perubahan-perubahan yang terjadi terhadap aktiva, pasifa, dan modal perusahaan. Analisis kinerja keuangan perusahaan. Kinerja dapat diartikan sebagai pencapaian yang dicapai perusahaan dalam waktu tertentu yang mencerminkan tingkat kesehatan perusahaan tersebut. Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan menggambarkan pencapaian keberhasilan perusahaan atau sebagai hasil dari kegiatan yang telah dilakukan oleh perusahaan tersebut. Dapat dijelaskan bahwa kinerja keuangan adalah suatu analisis yang digunakan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melakukan aturan-aturan yang sudah dibuat dengan baik dan benar. Apa hubungannya antara rasio keuangan dan kinerja perusahaan? Baik, untuk hubungannya adalah rasio keuangan berfungsi sebagai alat untuk menganalisa perusahaan tersebut. Sedangkan analisis rasio digunakan oleh manajemen untuk menentukan seberapa baik kinerja perusahaan. Cara mengukur kinerja keuangan perusahaan dengan analisis rasio. Cara pertama adalah rasio likuiditas, yaitu merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam mengembalikan utang jangka pendek. Sedangkan yang kedua, rasio solvabilitas, yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Artinya, berapa besar beban utang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan aktivanya. Oke, ini adalah rumusnya. Ada dua, ada rasio hutang terhadap aktiva, yaitu total utang dibagi total aktiva. Yang kedua, rasio utang terhadap modal, yaitu total utang dibagi total modal. Yang ketiga, rasio profitabilitas digunakan untuk menggambarkan kemampuan perusahaan mendapatkan laba melalui semua kemampuan dan sumber yang ada seperti kegiatan penjualan kas, modal, jumlah karyawan, jumlah cabang, dan sebagainya. Berikut rumusnya. Ada dua, ada return of investment, yaitu laba bersih setelah pajak dibagi total aktiva. Lalu yang kedua, return of equity, yaitu laba bersih setelah pajak dibagi ekuitas. Lanjut, terkait dengan struktur pasar modal di Indonesia. Sebagai pelaku yang paling tinggi kedudukannya di pasar modal, yaitu adalah Menteri Keuangan, posisi Menteri Keuangan dalam industri pasar modal dinyatakan dengan tegas dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 95 tentang pasar modal. Selanjutnya disebut UU PM. Menurut pasal 2 UU PM, Menteri Keuangan berperan sebagai lembaga yang menerapkan kebijaksanaan umum di bidang pasar modal. OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Dalam bidang pengawasan sektor pasar modal mempunyai tugas penyelenggaraan sistem pengaturan dan pengawasan sektor pasar modal yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. Yang selanjutnya adalah lembaga SRO atau Self Regulatory Organization, yaitu organisasi yang memiliki kewenangan untuk membuat peraturan yang berhubungan dengan aktivitas usahanya. Lembaga SRO pasar modal yang pertama adalah BEI, yaitu Bursa Efek Indonesia sebagai penyedia sarana dan prasarana perdagangan efek.
Lalu KPEI, Clearing Penjaminan Efek Indonesia, sebagai penyedia jasa clearing dan penjamin penyelesaian transaksi bursa. Lalu KSEI, yaitu Kustodian Sentral Efek Indonesia, yaitu penyedia jasa kustodian dan penyelesaian efek. Perusahaan efek merupakan perusahaan yang beraktivitas sebagai perantara pedagang efek, penjamin emisi efek, manajer investasi, atau gabungan dari ketiga kegiatan tersebut. Nah, ini dia lembaga penunjang pasar modal, Biro Administrasi Efek, Kustodian, Wali Amanat. Lalu ada profesi penunjang pasar modal, yaitu akuntan, konsultan hukum, penilai, notaris, dan profesi lain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Ya, mungkin itu aja teman-teman presentasi kami dari kelompok 3. Semoga bermanfaat. Jika ada yang boleh tanyakan, silahkan komen di video ini. Terima kasih, semangat pagi.